Lalu bagaimana dengan hak-hak teman-teman difabel terkait demokrasi? Karena kita ada di podcast Bawaslu ya, pastinya kita kan berbicara terkait demokrasi dan juga pemilu. Bagaimana DSM ini melihat demokrasi dan pemilu di wilayah Kabupaten Tegal ini? Selama ini bagaimana? Apakah teman-teman di DSM ini mengalami keterbatasan untuk mengakses terkait pesta rakyat atau pemilu? Seperti itu, bagaimana? Ya, teman-teman difabel di Kabupaten Tegal terutama itu sebenarnya mereka sudah merasakan sejak dulu itu keterlibatan mereka di pesta demokrasi mungkin tidak sepenuhnya terlibat, akan tetapi dari penyelenggara maupun badan ad hoc lainnya terkait dengan demokrasi, difabel sudah mulai dilibatkan, tapi memang belum sepenuhnya. Kenapa dibicarakan belum sepenuhnya? Karena tadi hak demokrasi yang seharusnya menjadi hak kita semua, Betul. masih ada kendala. Nah, dari Bawaslu pastinya kita akan mengajak, ayo ikut awasi, iya kan, ayo ikut awasi. Ya. Nah, tapi sejauh ini, bagaimana keterlibatan teman-teman difabel ini sebagai peserta pemilu? Seperti itu. Apakah aksesnya juga gampang? Ya, apakah ada keberanian juga nggak dari teman-teman difabel untuk ikut menjadi peserta pemilu ini? Bulan Agustus, bulan yang saya rasa cukup istimewa untuk Indonesia. Karena di bulan ini pastinya kita merayakan kemerdekaan bangsa kita. Di tahun 2026 ini kita merayakan 81 tahun Indonesia merdeka. 81 tahun pula kita terbebas dari penjajahan Jepang maupun Belanda. Jika berbicara tentang merdeka, pasti kita berbicara juga soal kesetaraan. Setara dalam segala hal, termasuk dalam demokrasi. Nah, kesetaraan itu pun saya kira berlaku bagi setiap kelompok dan masyarakat, termasuk kelompok disabilitas. Karena jika berbicara demokrasi dan kesetaraan, yang kuat itu bukan tentang banyak-banyakan suara, tetapi tentang tidak adanya suara yang tertinggal. Selamat datang di podcast Bawaslu Kabupaten Tegal. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari pastikan kemerdekaan juga dirasakan oleh semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di podcast kali ini, pastinya di bulan Agustus kita akan membahas tentang kemerdekaan. Tidak jauh-jauh juga pastinya tentang demokrasi. Dan di kesempatan ini kita akan membahas mengenai kesetaraan yang sudah kita datangkan tamu spesial dari perwakilan DSM atau Difabel Slawi Mandiri. Mari kita sambut, ada dua bintang tamu kita, ada Mas Hambali dan juga ada Mbak Holiso. Mbak Olis panggilannya ya? Iya. Mas Hambali ini kalau sedikit saya boleh berbicara mengenai latar belakangnya ya. Ini dari perwakilan DSM ya? Iya. Begitu pula dengan Difabel Slawi Mandiri. Difabel Slawi Mandiri. Begitu pula dengan Mbak Olis ya? Iya. Nah, mungkin sebelum kita berbincang lebih jauh, mungkin dari Mas Hambali dan Mbak Olis bisa memperkenalkan dulu atau memberikan penjelasan tentang apa sih itu DSM itu. Terima kasih Mas Ken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hambali dari Difabel Slawi Mandiri atau lebih disebutnya DSM. DSM itu sebuah organisasi ya, organisasi difabel yang ada di Kabupaten Tegal yang berdiri mungkin sejak tahun 2010 hingga sekarang. Memang kita aktivitasnya yaitu salah satunya yaitu untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas di Kabupaten Tegal. Ada juga terkait dengan advokasi mandiri yang seperti apa ya, itu untuk mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hak apapun itu ya, hak yang
tertuang dalam undang-undang, sama halnya dengan hak orang yang non difabel. Iya. Kan? Nah, itu kami aktivitasnya seperti itu, dan kebetulan kantor kami berada di Adiwarna, Iya. tepatnya di belakang Polsek Adiwarna di Jalan Manunggal di situ, Mas Ken. Oh, luar biasa, luar biasa. Berarti kalau menurut Mbak Olis, DSM ini apakah benar suatu wadah yang bagi teman-teman difabel Iya. Ya. Betul. untuk memperjuangkan hak-hak teman-teman difabel ya? Iya. Betul. Ya. Lalu bagaimana dengan hak-hak teman-teman difabel terkait demokrasi? Karena kita ada di podcast Bawaslu ya, pastinya kita kan berbicara terkait demokrasi dan juga pemilu. Bagaimana DSM ini melihat demokrasi dan pemilu di wilayah Kabupaten Tegal ini? Selama ini bagaimana? Apakah teman-teman di DSM ini mengalami keterbatasan untuk mengakses terkait pesta rakyat atau pemilu seperti itu? Bagaimana selama ini Mbak Olis dan Mas Hambali? Ya, kalau terkait dengan bagaimana mengakses terkait demokrasi ya tadi, Iya. ya, teman-teman difabel di Kabupaten Tegal terutama itu sebenarnya mereka sudah merasakan sejak dulu itu keterlibatan mereka di pesta demokrasi mungkin tidak sepenuhnya terlibat, Iya. akan tetapi dari penyelenggara maupun badan ad hoc lainnya terkait dengan demokrasi, difabel sudah mulai dilibatkan, tapi memang belum sepenuhnya. Kenapa dibicarakan belum sepenuhnya? Karena tadi hak demokrasi yang seharusnya menjadi hak kita semua Betul. masih ada kendala. Nah, Seperti apa itu kendalanya? kendalanya dalam hal ini tidak secara merta akses fisik saja, tetapi bagaimana akses informasi bagi teman-teman difabel, terutama difabel yang mengalami difabel tuli, itu mengalami hambatan. Bagaimana akses informasi tersampaikan ke mereka, bagaimana hak partisipasi aktif untuk teman-teman difabel menyampaikan aspirasinya, berpendapat, dan bagaimana pula keterlibatan mereka secara langsung dalam baik secara untuk penyelenggara maupun Iya. di kalau berbicara Bawaslu sebagai bagian dari pengawasan Iya, tersebut, benar. entah itu pengawasan partisipatif ataupun pengawasan secara badan ad hocnya Iya. Bawaslu. Itu masih sangat kurang menurut kami, Iya. bahwasanya itulah kenapa DSM itu ada sebenarnya untuk mendorong bagaimana hak itu bisa terrealisasikan dengan secara luas untuk difabel di Kabupaten Tegal, biar merasakan pesta. Yang namanya pesta berarti Semua. untuk semua, Betul, dan betul. bersenang-senang, Betul, tidak ada betul, tekanan, tidak ada yang namanya diskriminasi, tidak ada pembeda seperti itu, Mas. Betul. Saya setuju sih sama Mas Hambali ini. Berarti untuk selama ini mungkin yang kurang dirasakan kemudahan aksesnya itu terkait akses informasi ya. Iya. Cuman kalau untuk akses, kalau kita berbicara demokrasi apalagi pemilu ya, Iya. pasti kan tidak hanya kita sebagai karena Bawaslu pastinya pengawas ya. Mm. Lalu terkait pasti ada juga pesertanya. Iya. Selama ini menurut Mbak Holis, Mas Hambali, kalau dari Bawaslu pastinya kita akan mengajak, ayo ikut awasi, iya kan, ayo ikut awasi. Iya. Nah, tapi sejauh ini bagaimana keterlibatan teman-teman difabel ini sebagai peserta pemilu? Seperti itu. Apakah aksesnya juga gampang, ya? Apakah ada keberanian juga nggak dari teman-teman difabel untuk ikut menjadi peserta pemilu ini? Oke. Nah, Kalau untuk menjadi peserta pemilu, baik untuk peserta secara langsung ya, Iya. untuk kontestasi ya, iya, mungkin beberapa sudah ada ya di Kabupaten Tegal pun, kalau nggak salah kemarin sudah ada yang di pemilu tahun 2024 ya berarti ya. oh iya, Ya kemarin itu kalau nggak salah sudah ada yang memberanikan diri ikut Luar biasa, kontestasi luar untuk biasa berarti. bagaimana menjadi salah satu legislatif. Nah, iya, itu sudah ada. Akan tetapi dari segi akses tadi ya, hambatan untuk teman-teman berpartisipasi untuk baik secara pemilih maupun mendapatkan informasi itu masih sangat, ya sejauh ini sudah ada, cuman masih kurang lah, menurut kami masih kurang. Yang mana tadi dari segi penyelenggara, ini kita berbicara ke segi penyelenggara ya, Iya. penyelenggara pesta demokrasi tersebut, itu secara fisik akses fisiknya itu juga masih
perlu ditingkatkan sebenarnya dari segi akses fisiknya Untuk membantu teman-teman menyalurkan, memberikan aspirasinya. memberikan Seperti hak suaranya. contohnya kayak akses tram, Ram, itu ya, ram-ramnya itu ya, ya ram seperti itu untuk ya. ke Naik gitu naik ya. ke tempat Iya, pemungutan suara dan benar, segala benar, macam benar, gitu. benar, benar. Itu masih mungkin perlu ditingkatkan bagaimana regulasi itu bisa benar-benar diterapkan dan Benar. terwujud. Benar. Kalau selama ini dari Mbak Holis, barusan pasti sudah ikut beberapa kali pemilihan ya, pemilu dan pemilihan ya. Udah pernah ikut, maksudnya mengikuti pemilih, ikut nyoblos lah, ya. Ada nggak kesusahan akses yang selama ini Mbak Holis rasakan ketika ikut nyoblos nih? Misal di Mbak Holis di mana sih? Di Balapulang ya, di TPS tempat Mbak Holis memilih itu ada nggak kesusahan yang Mbak Holis alami? Ada, Seperti terutama apa? dari rumah ke tempat ke TPS ya. Iya, Itu jaraknya agak lumayan jauh dan kurang akses kayak gitu. oh iya, kurang akses ya. Iya, Iya. jadi tempat TPS-nya tuh nggak ramah disabilitas, terutama untuk ke TPS-nya itu kan jalannya berunda kayak gitu. Jadi agak kesulitan untuk kita teman-teman disabilitas ya. Kayak untuk pribadi saya sendiri aja susah, apalagi untuk teman-teman yang pakai kursi roda Iya, kayak iya, gitu iya. kan sangat sulit. Iya. Terus yang kedua itu dari tim KPPS-nya itu juga kurang ramah ya terhadap disabilitas. Itu kayak misalkan membantu untuk dituntun entah atau gimana kayak gitu tuh masih kurang kayak gitu. Luar biasa, berarti itu akan menjadi salah sekian catatan bagi kami, salah satunya penyelenggara pemilu Bawaslu, untuk memperbaiki dan juga mengevaluasi kedepannya untuk akses teman-teman disabilitas. Seperti itu, luar biasa. Luar biasa. Jika kita berbicara soal tahun di bulan ini ya, Agustus ya, kemerdekaan ya, pasti kita juga berbicara soal kesetaraan. Tadi yang sempat Mbak Holis dan Mas Hambali sampaikan kan cukup menggambarkan lah bagaimana sih selama beberapa tahun kebelakang terkait akses teman-teman disabilitas ketika mengikuti pesta rakyat ini. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Mbak Holis dan Mas Hambali. Tadi kan terkait bagaimana keterlibatan Mas Hambali dan Mbak Holis di penyelenggaraan pemilihan ya. Nah, karena ini di Bawaslu, pastinya kita ingin membahas terkait pengawasan juga, pengawasan partisipatif. Nah, selama ini untuk teman-teman disabilitas, apakah teman-teman juga dilibatkan oleh Bawaslu untuk menjadi mungkin kader pengawas ya, kader pengawas partisipatif ya, kalau di Bawaslu? Iya. Apa teman-teman dilibatkan mungkin? Oke, Mas Ken, terima kasih. Terkait dengan kader pengawas partisipatif, sebenarnya mungkin Bawaslu sudah melibatkan teman-teman disabilitas untuk menjadi sebagai pengawas partisipatif. Karena apa? Pengawas partisipatif itu sebenarnya kan tidak harus diminta, Betul. tidak harus diminta oleh dalam hal ini Bawaslu. Betul. Akan tetapi mungkin perlu adanya kesadaran, Betul. memberi kesadaran bagi teman-teman difabel terutama bagaimana menjadi seorang ataupun menjadi pengawas partisipatif secara umum, yang mana tidak serta-merta karena tugas yang diberikan oleh Bawaslu, akan tetapi bahwa mengawal ataupun mengawasi proses demokrasi dalam hal ini pemilu di negara kita di Indonesia itu perlu diawasi oleh setiap orang sebenarnya. Betul sekali. Terutama bagaimana teman-teman difabel memastikan ataupun mengawasi hak ataupun aspirasinya itu benar-benar tersampaikan dan bisa diserap ataupun diapresiasi. Akan tetapi ini mungkin nanti menjadi PR bersama barangkali dari kami dari Difabel Selain Mandiri dan mungkin kolaborasi dengan Bawaslu bagaimana meningkatkan pemahaman pengawasan partisipatif kepada teman-teman disabilitas secara umum di lintas organisasi difabel di Kabupaten Tegal. Ya. Nah, keterlibatan mereka mungkin perlu ditingkatkan, Mas Ken. Dalam hal ini saya juga sudah terlibat dalam pengawasan partisipatif 2 kali mungkin ya. Saya ikut ya jadi salah satu badan paling bawah mungkin ya, dalam hal ini paling bawah menjadi pengawas TPS juga. Saya terlibat waktu itu di pemilu 2024 terakhir dan pilkada juga saya ikut. Nah, kemudian kelanjutannya kemarin ikut menjadi kader pengawas partisipatif yang diselenggarakan oleh Bawaslu. Nah, ini sebenarnya pemahaman baru sebenarnya bagi saya ketika ikut
sekolah itulah ya, Iya. sekolah kader itu. Nah, ini juga saya sampaikan juga kepada teman-teman bahwasannya kita itu punya hak yang sama untuk satu, baik menyampaikan aspirasi, Betul. yang di sisi lain juga punya hak untuk ikut mengawasi. Nah, itu betul. kita sampaikan. Betul. Kemarin berarti ikut ini ya, Mas Hambali, pendidikan pengawas partisipatif Iya. ya. P2. Paulis juga ikut ya? Iya, ikut. Ya berarti kemarin teman-teman Mas Hambali sama Mas Paulis ini juga ikut. Nah, kalau nggak salah kemarin di P2P yang Mas Hambali dan Mbak Aulis ikuti itu kan ada output membentuk sebuah komunitas. Iya. Namanya kalau nggak salah Barajati. Ya? Barajati. Singkatannya apa nih? Kalau Masih ingat nggak ini? Kalau nggak masih ingat agak lupa. Barajati itu kalau nggak salah ya, barisan Ya, kawal barisan jaga barisan jaga pemilu berintegritas. berintegritas ya, kalau nggak salah, Pak. Iya. Berintegritas seperti itu. Kalau nggak salah ketuanya Mas Hambali. Iya. Betul ya? Nah, ketuanya saya, dan saya kalau nggak salah karena mengusulkan nama itu akhirnya ditunjuk jadi ketua. Jadi gitu kan. ketua. Dan mungkin singkatannya terkesan ya, Barajati itu kan membara sebenarnya. betul. Luar biasa. Semangat untuk itu. Tapi yang saya apresiasi nih Mbak Aulis, dari P2P yang Mbak Aulis dan Mas Hambali ikuti itu kan ada 40 peserta. Nah, yang luar biasa maksud saya ketika pendidikan itu teman-teman yang lain memandangnya juga semua setara, maksudnya tidak ada perbedaan pandangan, bahkan terbukti dari Mas Hambali yang ditunjuk sebagai ketua ya. Luar biasa Mas Hambali ini. Nah, luar biasa Barajati. Berarti kan itu membuktikan bahwa nanti saya tolong dikoreksi ya, Pak Basu juga mengikut sertakan teman-teman difabel disabilitas ini untuk dididik sebagai salah satu kader pengawas ya. Iya. Luar biasa. Pertanyaan saya selanjutnya ini mungkin untuk teman-teman disabilitas. Mas Hambali dan Mbak Aulis ini kan sebagai salah satu perwakilan P2P nih. Pasti kan kemarin sudah diberikan ya kurang lebih sedikit ilmu terkait mengawasi pemilu, karena pemilu itu ada tahapan dan maupun non tahapan. Nah, di non tahapan ini kan kita juga ada beberapa pekerjaan yang harus kita awasi juga. Iya. Nah, lalu bagaimana nih peran teman-teman disabilitas di masa-masa non tahapan, khususnya Mas Hambali dan Mbak Aulis ya, karena kan sudah dididik sebagai kader pengawas nih. Iya. Bagaimana peran-peran teman-teman ini? Oke, sebenarnya terkait dengan peran ya kader pengawas terkait dengan non tahapan dalam hal ini, Iya. kita dari Barajati sebenarnya, kalau dari saya dan mungkin teman-teman ya, kita mendorong bagaimana teman-teman itu menjalankan tugas fungsinya sebagai pengawas. Salah satunya mungkin dengan cara yaitu tadi yang namanya mencari lah data-data yang pemilih yang kemungkinan, dalam hal ini kemungkinan sebenarnya sudah tidak memenuhi syarat, akan tetapi masih masuk dalam DPT. Nah, beberapa tempo lalu sebenarnya kan pas setelah pelatihan itu kan ada tindak lanjut ya, sebagai tindak lanjut. Nah, ketika berbicara tindak lanjut, ini yang menjadi tanda kutip sebenarnya, tindak lanjut atau N-nya hilang. Nah, kebanyakan program sebenarnya ya N-nya hilang, Mas Ken. Jadi nah, tidak lanjut. Nah, ini mungkin PR bagi Barajati juga. Bagaimana kita sebagai kader pengawas partisipatif melakukan kegiatan-kegiatan atau tahapan yang kegiatan-kegiatan di luar tahapan tadi, yaitu dengan cara bagaimana menyisir data data yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, yang masih ketika kita cek di DPT online itu masih muncul. Nah, padahal orangnya sudah meninggal, padahal orangnya sudah pindah, atau bisa jadi kemarin lulusan anak-anak sekolah ya, yang harusnya sudah masuk, itu kan ternyata masih belum masuk. Nah, itu mungkin salah satu menjadi tugas sebenarnya, tugas bagi kita sebagai kader partisipatif tadi. Karena masih dalam non tahapan. Ya mau yang mengawasi apa kan gitu kan nggak ada yang diawasi sebenarnya kalau di non tahapan. Nah, paling salah satu caranya mungkin seperti itu tadi. Benar. Kalau dari Mbak Aulis sendiri bagaimana? Selama ini apakah sudah ikut tadi itu? Karena kalau dari mungkin diinstruksikan dari pimpinan Bawaslu ya, Pak Barajati ya, untuk
aktif di PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ada pemilih pemula, di pemilih yang baru berumur ke 17 dan juga TMS, pemilih meninggal atau yang beralih status. Terus status pekerjaan ya. Karena Mbak Olis, apakah juga selama ini sudah mengawasi terkait PDPB ini, Mbak Olis? Sudah, kemarin juga sudah sempat mendata beberapa yang. Oh iya. Iya. Apa Mbak Olis ini kemarin dapat terkait data-data terkait pemilih pemula atau pemilih TMS? TMS meninggal dunia atau yang alih profesi? Meninggal dunia. Kemarin berarti sempat Mbak Olis cek datanya masih termasuk ke dalam DPT online. Luar biasa. Nah itu teman-teman sahabat Bawaslu itu yang salah satu yang Bawaslu kerjakan. Bahkan Bawaslu sampaikan juga ke kader-kader pendidikan pendidikan partisipatif. Jadi kader-kader pendidikan partisipatif ini P2P ini mereka juga aktif mengawasi PDPB. Kenapa kok perlu diawasi? Ya pastinya karena kita sedikit membantu pekerjaan KPU lah ya. Ya Pak. Sedikit membantu lah ya, karena juga kita juga memastikan hak-hak warga negara tersampaikan dengan baik seperti itu. Tadi kita berbicara soal kesetaraan di demokrasi atau di pemilu. Nah, pastinya ada dong harapan-harapan untuk kedepannya untuk dari perwakilan DSN Mas Sambali dan Mbak Olis, bagaimana terkait penyelenggaraan pemilu di Indonesia ini, khususnya untuk pemilu 2029 ya, yang paling dekat ya. Apa nih dari Mbak Olis dulu deh. Ya, harapannya apa nih? Harapan terbesarnya adalah pemilu yang 100% inklusif di tahun 2029 nanti. Kami ingin melihat seluruh proses pemilu dari data pemilih, sosialisasi, akses TPS hingga ketersediaan alat bantu benar-benar ramah untuk teman-teman disabilitas dan tanpa diskriminasi kayak gitu ya. Iya, luar biasa. Berarti selama ini masih ada sedikit-sedikit itu yang masih terasa ya bagi teman-teman disabilitas ya. Kalau dari Mas Sambali bagaimana? Kalau dari saya sendiri harapannya ke depan ya pemilu 2029 itu bagaimana difabel itu tidak cuma hadir ke TPS saja. Benar. Nah, akan tetapi harapan kami itu difabel mulai dilibatkan lah dari proses awal. Proses awal mungkin perencanaan tadi terkait dengan badan penyelenggara, proses perencanaan, identifikasi di daerah tersebut itu ada difabel apa tidak. Berarti selama ini belum ada ya Mas Sambali ya? Kalau belum ada mungkin saya klaim sendiri ya, mungkin maksudnya sepengalaman saya itu belum ada. Karena apa? Saya cek DPT online saja, nama saya sendiri tidak masuk kategori disabilitas. Masih mungkin sama halnya dengan yang non difabel. Itu akan menjadikan bahwa ketika ada disabilitas yang benar-benar membutuhkan fasilitas akses tersebut itu akan tidak terpenuhi. Maka karena nggak terdata nggak terdata sebagai disabilitas. Nah, harapan ke depan itu ya libatlah difabel, terlibat dari mulai proses awal hingga sampai tadi nanti bisa menyampaikan suaranya dan aspirasinya itu bisa didengar, gampangnya kan didengar oleh penyelenggara. Nah, pemilu itu kedepannya tidak cuma tagline saja pemilu inklusif, tapi harapan kami pemilu yang benar-benar inklusif dan ramah terhadap disabilitas. Luar biasa harapannya. Saya kira ini cukup catatan yang cukup komprehensif bagi kami, salah satunya penyelenggara pemilu, untuk memastikan besok di pemilu selanjutnya suara-suara dari teman-teman disabilitas ini akan kami usahakan sampai ke pusat. Jadi supaya teman-teman disabilitas ini juga merasakan manfaatnya lah. Jadi kita nggak cuma ngobrol-ngobrol aja. Seperti itu. Ya, luar biasa. Nah, terakhir nih saya mau pertanyaan terakhir nih sebelum penutup lah. Saya mau bertanya terkait, tadi kan kita sudah membahas kesetaraan dan juga pemilu ya, demokrasi. Saya sedikit membahas tentang keadaan Indonesia sekarang. 18 tahun kita merdeka, Mas Sambali. Di luar pemilu ya, secara umum, secara umum.
teman-teman ini masih merasakan diskriminasi nggak sih di 8 tahun kemerdekaan ini? Harusnya kan kita kemerdekaan harusnya setara. Karena gini Mas Ambali, mohon maaf. Bahkan bagi beberapa orang yang mohon maaf ya, yang normal Mas Ambali. Contohnya ketika upacara aja. Dibedakan tuh, ada yang dapat panas, ada yang dapat nggak panas. Nah, itu yang sedang viral itu ya. Nah, iya kan, itu dibedakan. Nah, contoh simpel. Bagi teman-teman disabilitas nih, masih kerasa nggak di 18 tahun kemerdekaan Indonesia ini diskriminasi sekecil apapun bagi teman-teman disabilitas? Tadi Mbak Olis mungkin. Ada ya. Gimana Mbak Olis? Nggak apa-apa di jalan Mbak Olis. Apa maksudnya ini kan untuk refleksi kita. Untuk saya juga refleksi. Mungkin saya juga pernah tidak sengaja melakukan hal-hal yang mengarah ke diskriminatif seperti itu. Jadi mungkin bisa disampaikan untuk edukasi lah, baik ke saya maupun teman-teman pendengar Sahabat Bawas. Gimana ya? Kalau untuk diskriminasi masih ada dari kita teman-teman disabilitas. Contohnya kayak misalkan di lapangan pekerjaan memang belum sepenuhnya ada ya. Kita masih menjadi pembeda karena kita masih sering dianggap bahwa di bubble itu nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Terus apa ya? Kalau bisa dibilang merdeka ya kita belum sepenuhnya merdeka ya. Karena masih banyak jalanan infrastruktur yang belum akses untuk kita teman-teman difabel. Kayak akses ke kantor ataupun jalan fasilitas umum kan masih belum akses ya semuanya. Jadi ya masih belum dikatakan merdeka. Dikatakan setara kayaknya masih susah ya Mbak Olis? Iya, masih susah. Masih susah ya. Luar biasa, benar sih. Saya juga kurang lebih setuju. Saya juga menemukan beberapa kondisi di lapangan yang seperti itu, teman-teman disabilitas. Dari Mas Ambali? Ya, berbicara 81 tahun Indonesia merdeka ya, secara bebas dari penjajah memang ya kita bebas dari penjajah, kan? Apalagi sekarang yang dulunya penjajah sekarang menjadi sahabat kan bahasanya kan gitu. Tapi apakah Londo ireng ini? Londo ireng. Tapi apakah dari sudut pandang disabilitas, teman-teman disabilitas itu sudah merdeka? Mungkin tadi yang disampaikan Mas Ken, yang non difabel saja masih merasa belum merdeka secara individunya kan? Apalagi seorang disabilitas yang masih ada tadi, apakah masih ada diskriminasi ya kan? Sekecil apapun ya masih ada. Saya rasa dan saya rasakan sendiri pun lah ya, tidak melihat ke disabilitas yang ada di luar sana. Dan luar sana maksudnya di selain saya, saya rasa sendiri tuh masih ada diskriminasi, entah itu kecil apapun lah ya. Nah, ini menjadi refleksi sebenarnya, refleksi bagaimana 81 tahun kemerdekaan Indonesia ini dirasa belum merdeka untuk teman-teman difabel. Kenapa? Satu yaitu belum adanya kesetaraan hak yang sama. Nah, satu itu akses, bagaimana akses terhadap baik publik, pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Nah, itu kan masih ada ya pembeda-pembeda, ada belum sepenuhnya dapat diakses oleh teman-teman disabilitas di Indonesia terutama lah. Ketika kita bicara Indonesia ya kita secara umum berbicara disabilitas di Indonesia. Nah, ini menjadi ketika negara sudah nyaman ya, dengan 81 tahunnya merdeka, teman-teman difabel itu masih butuh effort perjuangan bagaimana mendorong kesetaraan haknya tadi, akses pendidikan, ketenaga kerjaannya, terus akses kesehatannya ya, itu yang masih perlu diperjuangkan bagaimana teman-teman difabel mungkin melalui gerakan organisasinya sebagai organisasi masyarakat sipil di Indonesia itu memperjuangkan haknya sendiri ya, kan gitu kan. Kalau dulu mungkin diperjuangkan oleh para pahlawan untuk satu Indonesia, satu negara. Nah, ini haknya difabel ya diperjuangkan diri sendiri ya. Ini masih butuh perjuangan yang mungkin dikatakan merdeka ya belum merdeka sepenuhnya. Gitu. Luar biasa. Mohon maaf berarti kalau sedikit saya simpulkan. Bener nggak? Tolong dikoreksi ya. Untuk teman-teman difabel berarti bisa dibilang belum merdeka dong. Ya, boleh dikatakan seperti itu Mas Ken. Benar Mbak Olis. Karena
masih memperjuangkan kesetaraannya ya. Luar biasa. Saya kira ini cukup sangat dalam ya untuk refleksi saya dan juga teman-teman sahabat Bawaslu. Ini adalah satu dua suara dari perwakilan teman-teman difabel terkait bagaimana sih mereka sehari-hari, bagaimana mereka di pesta demokrasi rakyat ini. Ternyata kita jumpai ya masih ada satu dua diskriminasi ya, diskriminasi, kendala. Ternyata masih ada satu dua hal-hal yang belum diperhatikan. Nah, mungkin itu bisa menjadi refleksi dan juga evaluasi bagi saya, bagi Bawaslu juga, dan juga bagi sahabat-sahabat Bawaslu. Yuk kita 81 tahun kemerdekaan Indonesia ini, kita sudah dianggap setara oleh bangsa-bangsa lain. Tapi internal kita dengan teman-teman disabilitas, mari kita perhatikan mereka juga, mari kita pedulikan mereka juga, kita berikan akses yang sama, karena kita sudah merdeka. 81 tahun kita merdeka, seharusnya 81 tahun juga kita setara. Ya, podcast Bawaslu Kabupaten Tegal kali ini cukup seru ya. Tidak terasa waktu sudah berjalan cukup lama. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Hambali dan juga Mbak Olis atas kedatangannya di sini, atas ya sedikit curhat-curhat lah ya. Iya, kami juga terima kasih Mas Ken sudah diundang ke sini. Iya. Curhat lah. Curhat ya, nggak apa-apa. Untuk belajar saya juga Mas Hambali, Mbak Olis, saya untuk belajar karena mungkin saya juga ngapunten, saya mohon maaf, saya juga merasa bersalah karena saya merasa apakah saya barangkali melakukan sedikit salah, sedikit membeda-bedakan, diskriminatif terhadap teman-teman seperti itu. Nah, mungkin ini cukup perbincangan yang cukup dijadikan pelajaran untuk kita semua ya. Ya, teman-teman sahabat Bawaslu sekalian, begitulah obrolan kita dengan tamu spesial Mas Hambali dan Mbak Holiso atau Mbak Holis. Jangan lupa untuk teman-teman tetap ikuti semua sosial media Bawaslu yang ada di bawah sini, dan juga tetap terus nantikan podcast Bawaslu selanjutnya, karena di bulan Agustus ini, di bulan kemerdekaan ini, bulan spesial ini bagi bangsa kita akan menghadirkan beragam konten, dari podcast, dari video pendek, dari flyer ya teman-teman, terus ikutin ya. Oke, mungkin itu cukup sekian dari saya, dari Mbak Hambali dan Mbak Olis. Ada yang mau disampaikan? Mungkin penutup? Boleh, monggo. Kalau dari saya sih sebenarnya tadi ya sudah cukup. Terus satu aja, teman-teman difabel di Kabupaten Tegal, ya teman-teman difabel di Kabupaten Tegal jangan sungkan, jangan takut. Bagaimana ketika ingin menjadi pengawas partisipatif tadi, partisipasinya, bagaimana untuk terlibatnya, menyuarakan atau memberikan masukan. Harapannya teman-teman mulai berani ketika haknya kita yang harus perjuangkan di bulan kemerdekaan ini. Kita harus tetap berjuang, entah itu berjuang dari segi tadi memperjuangkan haknya, menyampaikan gagasannya, aspirasinya, karena kalau bukan kita siapa lagi. Harapannya no one left behind, tidak ada satupun yang tertinggal dari di kemerdekaan ini. Mungkin itu Mas Ken, terima kasih. Luar biasa, no one left behind. Luar biasa quote yang sangat dalam saya kira dari Mas Hambali ini. Luar biasa. Oke teman-teman sekalian, begitu podcast kita di hari ini. Terima kasih atas kehadirannya untuk menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.